kawan wanitaku, kembali kita ketemu di dalam serial pengajaran kekayaan hati para wanita yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini kita mau membahas tentang seorang wanita hebat yang bernama Hana. Dan kita tahu Hana ini adalah mama dari seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan sekali, yaitu Nabi Samuel. Di mana Nabi Samuel kita pun tahu dia mengurapi Raja Saul dan juga Raja Daud. Nah, mari kita membuka pelajaran tentang Hana pada hari ini. Hana ceritanya saya bisa katakan sangat mewakili kebanyakan kita semua kaum wanita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan Hana, dia pun banyak mengalami masalah, mengalami badai di dalam hidupnya dia. Tetapi kita mau belajar hari ini. Respon Hana ternyata itulah yang menjadikan dia bersinar melebihi daripada diamond. Respon dia ketika tantangan datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya membuat kekayaan hati dia begitu nampak. Cerita Hana diawali dengan rumah tangganya dia, di mana ia menikah dengan seorang pria yang bernama Elkana. Di zaman ia hidup, seorang pria memiliki 2 orang istri adalah lumrah, normal saja. Sehingga Elkana saat itu juga memiliki seorang istri yang lain yang bernama Penina. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kedua dikatakan, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Lihat, ada masalah pertama yang terjadi di dalam kehidupan seorang Hana, yaitu apa? Ia tidak bisa punya anak. Dia mandul. Bukankah setiap wanita kerinduannya setelah menikah pasti ingin memiliki keturunan, bukan? Dan itu kerinduan di dalam hati dia. Saya yakin setiap hari dia berharap, dia berdoa bahwa kelak dia bisa mengandung dan melahirkan anak yang dia bisa berikan kepada suaminya. Tetapi ternyata tidak terjadi. Ternyata ia mandul. Namun kita belajar daripada Hana, yaitu tentang rahasia kehebatan dia. Kita belajar yang pertama adalah ternyata Hana ini sangat amat percaya dengan kuasa Tuhan. Dia tahu dia mandul, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan keturunan, dia tahu bahwa dia punya kekurangan, tetapi dia sangat percaya bahwa apa yang terlihat kurang secara mata manusia, dia punya Tuhan yang bisa membuat kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Apa yang terlihat tertutup di mata manusia, dia percaya kuasa Tuhan mampu mendobrak setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan dia. Dia punya iman, percaya yang begitu besar kepada Tuhan. Bahkan kita tahu waktu kita punya iman sebesar biji sesawi pun sanggup untuk memindahkan gunung. Dia percaya bahwa saat ini dia punya masalah, tetapi kuasa Tuhan akan mendobrak setiap tantangan di dalam kehidupan dia. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga punya kemandulan dalam hal lain. Mungkin ada di antara kita saat ini rasanya kita sedang stagnasi. Kita rasanya hari ini sedang mengalami pintu yang tertutup. Tetapi waktu kita belajar seperti Hana, yaitu memiliki yang namanya rasa percaya yang kuat terhadap kuasa Allah, kita pun yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun sulitnya tantangan kita, apapun beratnya badai yang harus kita hadapi, tetapi waktu kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan itu mampu mendobrak, mampu membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Hana percaya, sehingga sekalipun ia mandul, dia tetap yakin dia punya Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizat. Dia dahsyat sekali ya kekayaan hatinya Hana ini. Lalu kekayaan hati dia yang kedua kita mau belajar. Ternyata Hana bukan saja tidak bisa punya anak, tetapi rivalnya dia atau istri lain daripada suaminya ini suka sekali ngebully dia, suka sekali ngata-ngatain dia, bahkan sering kali menyakiti hati dia. Kenapa? Karena istri daripada suaminya itu bisa punya anak.
sementara Hana tidak. 1 Samuel 10 ayat 10 berkata, dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di sini saya melihat ada sinar kekayaan hati yang begitu nampak, yaitu apa? Yang kedua daripada Hana, yaitu dia itu tidak curhat kemana-mana. Dia itu tahu tempat yang tepat untuk dia mengungkapkan isi hatinya, yaitu kepada Tuhan. Waktu Penina membuli dia, mengata-ngatai dia gak marah, dia gak ngelawan, dia gak ngeberontak, dia gak jadi drama queen di dalam kehidupan dia. Dia tidak membuka mulutnya dengan sembarangan untuk mengeluarkan kepedihan hatinya dia. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia tahu tempat yang terbaik. Seperti halnya kalau kita sakit, kita akan datang ke dokter. Kita nggak datang ke tukang jahit dan kita menceritakan bahwa penyakit kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena tukang jahit nggak bisa menolong kita. Kita nggak akan datang ke toko telepon dan menceritakan kepada penjual telepon bahwa kita punya sakit ginjal. Tukang telepon juga nggak bisa menolong kita. Tapi kita tahu kita datang kepada dokter yang tepat. Karena dokter tersebut bisa membantu kita memberikan kesembuhan dengan memberikan obat-obatan. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Hana ngerti. Dia nggak sembarangan buka mulut dia. Dia datang hanya kepada Tuhan. Dia datang ke mesbah Tuhan. Dia bisa menangis terseduh-seduh. Dia bisa curhat, menyampaikan setiap kesedihan hatinya dia kepada Tuhan. Jadi, bukan saja tantangan dia adalah tidak bisa punya anak, tetapi ternyata tantangan dia adalah pembulian. Dia dibully, dia dikata-katai. Mungkin kita juga alami yang sama. Ada orang tertentu dalam hidup kita yang kerjanya membuli kita, yang kerjanya tidak menghargai kita, yang hanya melihat kita dari kekurangan kita, dan senang sekali untuk merendahkan kehidupan kita. Bahkan apa yang terjadi dengan Hana pada saat dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 14 sampai dengan ke-16 dikatakan begini. Ada Nabi Eli yang melihat Hana menangis, dan apa yang Nabi Eli katakan? Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Lihat, Nabi Eli pun mengatai dia sebagai orang mabuk. Nabi Eli pun menyangka Hana ini menangis curhat ke Tuhan itu gak sungguh-sungguh, tetapi seperti orang yang lagi habis minum anggur. Wah, bukankah waktu kita sering dibully, kita sering mungkin direndahkan, gak berhenti sampai di situ aja? Ternyata ada orang-orang terdekat kita pun yang tidak menghargai kehidupan kita. Ada orang-orang yang kita anggap mungkin lebih spiritual daripada kita, namun ternyata orang itu pun menghakimi kita. Tetapi kita juga mau belajar untuk menggali setiap batu-batu permata keindahan yang ada di dalam kita, yaitu seperti Hana. Jangan sembarangan curhat. Jangan sembarangan kita pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa memberikan kepada kita jawaban. Tetapi apapun tantangan yang dihadapi, seorang wanita yang berhati kaya, dia hanya akan datang kepada Tuhan saja. Dia hanya akan lapor kepada Tuhan saja. Dia hanya akan curhat kepada Tuhan yang dia tahu sanggup untuk melepaskan dan memberikan jalan keluar. Jadi saya mau tekankan, setiap kita punya masalah, yes. Jangan salah datang ke tempat yang tidak akan memberikan kepada kita jawaban. Datang kepada Tuhan. Saya percaya banyak kita masih memiliki luka hati. Seperti Hana, dia bawa lukanya kepada Tuhan. Jangan simpan luka itu. Jika kita punya luka hati, punya kekecewaan di dalam kehidupan kita, sekali lagi jangan disimpan. Untuk apa? Kamar hati kita jangan dipenuhi lagi dengan yang namanya sampah dan barang-barang yang tidak berguna. Kita perlu untuk memisahkan barang-barang itu. Kita perlu untuk membuang barang-barang itu. Supaya apa? Supaya ada tempat untuk kasih Tuhan masuk di dalam kehidupan. Jadi hari ini curhat sama Tuhan, jangan ke sembarangan tempat. Yang ketiga, kita mau belajar dari kekayaan hati Hana. Apa sih kekayaan hati Hana selanjutnya?
Pada saat dia datang kepada Tuhan, dia berjanji sama Tuhan. Dia berkata gini kepada Tuhan di dalam Samuel 1 ayatnya yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, lihat, dia punya nazar yang gak gampang. Dia rindu pingin punya anak, tetapi dia pun bernazar jika dia mendapatkan anak laki-laki, dia akan memberikan yang terbaik itu kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Dan ternyata kekayaan hatinya nampak pada saat dia menepati janjinya. Kalau kita baca lebih lanjut 1 Samuel 1 ayat 27-28. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah ia di sana menyembah kepada Tuhan. Benar-benar dia tepati janji loh. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berikan anak lelaki yang dia sangat sayangi itu kepada Tuhan. Ini dia, ini yang membuat kekayaan hatinya makin bersinar, yaitu pada saat ia menepati janji. Bikin janji itu mudah, mengucapkan janji itu mudah, tetapi menepatinya tidak gampang, bukan? Banyak kita juga sama. Waktu kita belum mendapatkan kesembuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Dan kemudian kita sembuh. Berapa banyak di antara kita yang berkata, aduh Tuhan sorry deh, belum waktunya melayani Tuhan. Waktu kita gak punya uang, kita berdoa dan bernazar. Tuhan, kalau uangnya datang, setengahnya aku akan sumbangkan. Lalu uang datang dalam kehidupan kita. Pada saat kita harus menyerahkan setengahnya itu, rasanya berat sekali. Dan kita lagi-lagi tidak menepati janji kita. Kekayaan hati kita terkikis pada saat kita tidak mau melakukan apa yang telah kita nazarkan kepada Tuhan. Hana bicara lebih dari sekedar doa dia, nazar dia tentang uang atau tentang barang. Yang dia nazarkan anaknya dia loh. Anaknya dia yang dia peroleh dengan susah payah. Tetapi dengan bersuka hati, dia memberikan dan menepati janjinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu kita janji sama teman kita, janji sama pasangan hidup kita, janji sama anak kita, janji dengan orang lain dalam kehidupan, belajar untuk bersinar dengan menepati setiap janji-janji yang ada di dalam hidup ini. Dan itu yang Hana lakukan. Tampak semakin cemerlang karena dia tahu kalau dia tidak menepati janjinya, cahaya cemerlangnya akan mulai pudar. Tapi pada saat dia tahu apa yang telah dia ucapkan, dia lakukan sesuai dengan apa yang telah ia perkatakan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan dia. Dengan menepati janji, menjadikan Hana seorang wanita yang punya integritas. Kita mau kaya hati, miliki integritas, tepati setiap janji yang telah kita ucapkan. Dan waktu kita lihat nih sepanjang perjalanan hidup Hana, kekayaan demi kekayaan hatinya sangat amat bersinar dan ternyata menyenangkan hati Tuhan semuanya itu. Sehingga pada akhirnya Hana diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. 1 Samuel 2 ayat ke-21, demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Totalnya 5 anak. Setelah dia kasih nih yang terbaik yaitu Samuel kepada Tuhan, Tuhan justru memberikan kepada dia 5 anak lainnya. Bukankah berarti pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambah-nambahkan di dalam kehidupan kita segala yang kita butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Jadi hari ini, yuk perkaya hati kita dengan diamond-diamond yang sangat indah bersinar. Belajar dari Hana
pada hari ini. Kekayaan hatinya yaitu dia sangat percaya akan kuasa Tuhan. Dia tidak curhat ke tempat yang salah, tapi dia datang membawa luka hatinya kepada tempat yang tepat. Dan dia menepati janjinya. Kalau kita bisa menggali juga setiap harta berharga di dalam hati kita, seperti yang Hana lakukan, maka saya yakin kita semua akan muncul menjadi wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang berintegritas, wanita-wanita yang punya value di atas rata-rata, dan kita pun akan bersinar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sampai ketemu di dalam serial selanjutnya. God bless you. Bye.